Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deda Komala, NIM 1522010048, Program Studi S1 Kebidanan Reguler Transfer Fakultas Kesehatan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen penguji dan terima kasih untuk Ibu dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Anemia dan Paritas dengan Kejadian Res Plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selom, Kabupaten Lombok Timur. Adapun pokok pembahasan di dalam skripsi ini ialah bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Bab 3 desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Kita masuk di latar belakang. Adapun yang melatar belakangi skripsi ini ialah angka kematian ibu atau AKI dapat dicapai melalui hasil program kesehatan ibu yang dinilai melalui indikator utama kematian ibu. Indikator tersebut ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan pengelolaannya, namun bukan karena kecelakaan atau insidental. Angka kematian ibu atau AKI terdapat 1000% di setiap kelahiran hidup. Menurut Profil Kesehatan Indonesia 2020, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengatakan, pada tahun 2019, kematian ibu terbanyak yaitu ibu nifas sebesar 58,77%, ibu bersalin 23,71%, dan ibu hamil 17,52%. Berdasarkan kelompok umur, kematian ibu banyak terjadi pada usia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 58,77%, usia lebih dari 35 tahun sebanyak 36,08%, dan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 5,15%. Dari 97 kasus kematian pada tahun 2019, 39 kasus disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan, 22 kasus oleh perdarahan, 12 kasus disebabkan karena gangguan metabolik atau diabetes mellitus dan lain-lain. 6 kasus disebabkan karena infeksi, 3 dan 18 kasus oleh penyebab lain-lain. Menurut Dikes Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2020 terbanyak disebabkan oleh HDK atau hipertensi dalam kehamilan sebesar 27,90%, diikuti perdarahan atau HPP dan infeksi kehamilan sebesar 23,25%. Pola penyebab kematian ibu pada tahun ini masih sama dengan tahun yang lalu di mana perdarahan masih merupakan penyebab tertinggi kematian ibu. Menurut Dikes Lombok Timur tahun 2020. Menurut data yang didapatkan dari bagian pencatatan rekam medis RSUD Dr. R. Sujono Selong, terhitung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, angka kejadian perdarahan postpartum yang disebabkan oleh res plasenta adalah 218 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 89 kasus ibu bersalin yang mengalami kasus res plasenta. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 76 kasus ibu bersalin yang mengalami res plasenta. Pada tahun 2021, dari bulan Januari sampai Juni, jumlah ibu bersalin 218 dan yang mengalami kasus res plasenta sebanyak 53 orang. Faktor yang sangat berpengaruh bisa menyebabkan terjadinya res plasenta antara lain umur ibu, paritas, dan anemia juga menjadi faktor resiko berperan besar terhadap kejadian res plasenta terhadap proses kehamilan dan persalinan seorang ibu. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini ialah apakah ada hubungan anemia
ibu bersalin dan paritas dengan kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sujono Selong, Lombok Timur tahun 2021. Tujuan penelitian, tujuan khusus dapat mengetahui hubungan anemia pada ibu bersalin dan paritas dengan kasus terjadinya res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur tahun 2021. Adapun tujuan khususnya yaitu dapat menganalisis kejadian res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua untuk menganalisis anemia pada ibu bersalin di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur. Yang ketiga untuk menganalisis paritas ibu bersalin di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur. Yang keempat untuk menganalisis hubungan anemia ibu bersalin dengan kejadian plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur. Yang kelima, untuk menganalisis paritas ibu bersalin dengan kejadian res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi instansi RSUD Dr. R. Sujono Selong, yang keempat bagi akademik. Tinjauan pustaka. Tinjauan teori yang pertama, res plasenta. Res plasenta adalah keadaan plasenta yang tidak lepas sempurna dan meninggalkan sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal disebut sisa plasenta atau plasenta res. Keadaan tersebut dapat berupa fragmen plasenta atau selaput ketuban yang dapat menimbulkan perdarahan postpartum dini dan perdarahan postpartum lambat yang biasanya terjadi dalam 6-10 hari pasca persalinan. Adanya sisa plasenta membuat uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan dapat menimbulkan perdarahan. Plasenta harus dikeluarkan karena dapat menimbulkan banyak perdarahan. Infeksi karena sebagai benda mati dapat terjadi plasenta inkereta, polip plasenta, dan terjadi degenerasi ganas kariokarsinoma. Joseph 2011, Nurjannah 2013, Manuaba 2014, dan Nurhayati 2019. Komplikasi res plasenta yang pertama merupakan sumber infeksi dan perdarahan potensial. Yang kedua, memudahkan terjadinya anemia yang berkelanjutan. Yang ketiga, terjadi plasenta polip. Yang keempat, degenerasi kariokarsinoma. 5. Dapat menimbulkan gangguan pembekuan darah menurut Manuaba 2008 dan Nadia 2013. Faktor-faktor yang berhubungan dengan res plasenta yang pertama, umur. Usia ibu hamil terlalu muda, kurang dari 20 tahun, dan terlalu tua, lebih dari 35 tahun, mempunyai resiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi kurang sehat. Hal ini dikarenakan pada usia kurang dari 20 tahun, dari segi biologis, fungsi organ reproduksi seorang wanita belum berkembang secara sempurna untuk menerima keadaan janin, dan dari segi psikis belum matang dalam menghadapi tuntutan beban moral, mental, dan emosional. Makin tua umur ibu, maka akan terjadi kemunduran yang progresif dari endometrium, sehingga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi janin diperlukan plasenta yang lebih luas, sehingga resiko terjadinya res plasenta sangat besar. Menurut Saifuddin 2012 dan Wikjo Sastro 2010. Kemudian yang kedua, paritas. Ibu yang baru pertama kali hamil merupakan hal yang baru dalam hidupnya, sehingga secara psikologis mentalnya belum siap, dan ini akan memperbesar terjadinya komplikasi. Kehamilan lebih dari 3 kali atau 4 kali menyebabkan rahim ibu terganggu dan semakin lemah, sehingga rentan untuk terjadinya komplikasi dalam persalinan, yang salah satunya adalah kejadian res plasenta menurut Wikjo Sastro 2010. Kemudian ada jarak kelahiran. Selama kehamilan berikutnya dibutuhkan waktu 2-4 tahun agar kondisi tubuh ibu kembali seperti kondisi sebelumnya. Bila jarak antara kelahiran dengan anak sebelumnya kurang dari 2 tahun, rahim kesehatan ibu belum pulih dengan baik. Kehamilan dalam keadaan ini perlu diwaspadai karena kemungkinan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Kemudian anemia. Anemia dapat mengurangi daya tahan tubuh ibu dan meninggikan frekuensi komplikasi kehamilan persalinan serta pasca persalinan. Anemia juga dapat meningkatkan resiko perdarahan pasca persalinan.
Rasa cepat lelah pada penderita anemia disebabkan metabolisme energi oleh otot tidak berjalan secara sempurna karena kekurangan oksigen saat bersalin. Ibu membutuhkan hemoglobin untuk memberikan energi agar otot-otot uterus dapat berkontraksi dengan baik. Kemudian hasil penelitian orang lain yang meneliti tentang res plasenta. Yang pertama, hubungan paritas dengan kejadian res plasenta. Berdasarkan penelitian Lubis tahun 2011 di Rumah Sakit Umum Dr. Pirgandi Medan menemukan bahwa resiko untuk mengalami perdarahan postpartum pada ibu yang mempunyai paritas kurang dari 1 dan lebih dari 4 adalah 3,57 kali lebih besar dibandingkan dengan yang mempunyai anak 1-3. Kemudian yang kedua, penelitian tentang hubungan anemia dengan kejadian res plasenta. Menurut Suryani 2008 menemukan bahwa ibu yang memiliki HB kurang dari 9 gram beresiko 1,78 kali lebih besar mengalami perdarahan postpartum dibandingkan dengan ibu yang memiliki HB lebih dari 9 gram per sen. Kemudian kerangka konsep dari penelitian ini ialah faktor penyebab. Ada umur, paritas, anemia, dan jarak antara kelahiran sehingga menyebabkan terjadinya res plasenta. Kemudian kerangka teori. Mohon maaf. Kerangka teori dalam skripsi ini ialah faktor penyebab. Pertama, faktor penyebabnya ada umur, paritas, anemia, jarak antara kelahiran sehingga menyebabkan res plasenta. Sementara kerangka konsep yaitu anemia, paritas yang bisa menyebabkan res plasenta. Kemudian hipotesis. Di sini ada hubungan antara anemia dengan kejadian res plasenta dan tidak ada hubungan anemia dengan kejadian res plasenta. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan yaitu yang pertama desain penelitian. Menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analitik rancangan case control study, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anemia dan paritas dengan kejadian res plasenta. Penelitian ini dimulai dari faktor efek atau res plasenta, kemudian akan ditelusuri faktor resikonya, anemia dan paritas. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 hingga 2022. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember tahun 2021. Kemudian subjek penelitian ada populasi. Populasi penelitian ini saya ambil yaitu seluruh jumlah ibu bersalin yang ada di ruang bersalin. Terus kemudian sampelnya di sini untuk kasusnya saya mengambil 30 kasus, kemudian kontrolnya yaitu 59 kontrol. Sehingga jumlah sampelnya menjadi 89 orang. Kemudian definisi operasional. Variabel dependen, yaitu res plasenta. Plasenta yang keluar secara abnormal sehingga meninggalkan sisa di dalam rahim yang dapat berupa fragmen plasenta atau selaput ketuban, sehingga keadaan selaput dapat menimbulkan perdarahan. Cara ukurnya menggunakan data sekunder rekam medis. Kemudian selanjutnya hasil ukur kejadian res plasenta. A. Res plasenta. B. Tidak res plasenta. Kemudian skalanya nominal. Selanjutnya variabel independen. Di sini anemia dan paritas. Anemia adalah kondisi ibu yang memiliki kadar HB di bawah 11 gram pada trimester 3
kadar Hb kurang dari 10,5 gram persen, berkurangnya sel darah merah dalam tubuh menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Yang kedua, paritas, jumlah persalinan yang pernah dialami ibu sebelum kehamilan atau persalinan saat ini atau yang terakhir. Kemudian cara ukurnya menggunakan data sekunder rekam medis. Hasil ukur untuk anemia, A anemia, B tidak anemia. Yang kedua, untuk paritas, A beresiko lebih dari 4, B tidak beresiko 1-3. Skala ukurnya yaitu nominal. Kemudian variabel penelitian. Dalam penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel dependen atau variabel terikat, yaitu res placenta. Yang kedua, variabel independen atau variabel bebas, yaitu anemia dan paritas. Kemudian pengumpulan data. Sini ada jenis atau sumber data. Yang digunakan adalah data sekunder, kemudian instrumen penelitian, yaitu menggunakan master tabel dan tahapan pengambilan data. Lanjut, pengolahan data. Di sini ada editing, yaitu pemeriksaan dan pengecekan kembali kelengkapan data. Kemudian yang kedua, coding, pengkodean data yang akan diolah. Dan yang ketiga, tabulasi, yaitu kesimpulan data dalam bentuk tabel distribusi. Kemudian ada analisis data. Di sini yang pertama, analisis univariat, penyajian data dalam bentuk presentasi dan diuraikan ke dalam bentuk tabel. Yang kedua, analisis bivariat, di statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan uji statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara independen variabel dan dependen variabel dengan menggunakan uji chi-square. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, pelaksanaan penelitian yang berjudul hubungan anemia dan paritas dengan kejadian res placenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember sampai tanggal 11 Desember 2021. Analisis univariat. Untuk memperoleh gambaran setiap variabel terikat maupun variabel bebas yang ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi seperti karakteristik responden, kejadian anemia, paritas, dan kejadian res placenta. Kemudian karakteristik responden. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan secara tidak langsung atau melalui data sekunder yang diambil dari rekam medis pasien yang dijadikan sampel penelitian. Kemudian responden dalam penelitian ini yaitu 89 ibu bersalin dengan sampel kasus 30 orang terjadi res placenta dan 59 kontrol yang tidak terjadi res placenta. Kemudian di sini untuk karakteristik respondennya ada usia, total responden dalam penelitian ini sebanyak 89 ibu bersalin, terdapat 16 responden atau sebesar 18,0% yang beresiko dan 73 responden atau sebesar 82,0% yang tidak beresiko. Kemudian yang kedua, pendidikan. Latar belakang pendidikan responden rata-rata masih belum memadai dan masih rendah. Seperti SMA yaitu sebanyak 25 responden atau 28,1%, berpendidikan SD 17 responden atau 19,1%, berpendidikan SMP 30 responden atau sebanyak 33,7%. Berpendidikan SMA 6 responden atau sebanyak 6,7%, berpendidikan D3 9 responden atau 10,1%. Berpendidikan S1 terdapat 2 responden atau sebanyak 2,2% yang tidak sekolah. Kemudian ada pekerjaan. Di sini pekerjaan responden kebanyakan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan responden yang masih rendah dan hanya lulusan SD dan SMP yang berjumlah 64 responden
atau 71,9 orang ibu rumah tangga. Kemudian 6,7% orang bekerja sebagai petani, 4 responden atau 4,5 responden bekerja di swasta, 6 responden atau 6,7% bekerja sebagai pedagang, 7 responden berprofesi sebagai PNS, dan terdapat 2 responden atau 2,2% masih bekerja sebagai honorer. Kemudian berat badan bayi yang dilahirkan. Data yang diperoleh di ruang bersalin didapatkan bahwa rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan yaitu normal. 98,9% memiliki berat badan bayi normal dan terdapat 1 responden yang memiliki berat badan bayi rendah. Kemudian yang kelima, kejadian anemia di RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebanyak 39 responden atau 43,8% yang mengalami anemia dan 50 responden atau 56,2% responden yang tidak mengalami anemia. Kemudian yang keenam, paritas ibu bersalin. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebanyak 21 responden atau 23,6% responden yang beresiko dan 68 responden atau 76,4% responden tidak beresiko. Yang ketujuh, res plasenta. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kejadian res plasenta sebanyak 30 responden atau 33,7% responden mengalami res plasenta dan 59 responden atau 66,3% responden tidak mengalami res plasenta. Kemudian di sini analisis bivariat untuk menganalisis hubungan 2 variabel yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menggunakan kali kuadrat atau chi-square. Yang kemudian dilakukan uji odds ratio untuk mengetahui besarnya resiko terhadap kasus yang diteliti. Kemudian hubungan anemia dengan kejadian res plasenta. Kejadian anemia dengan res plasenta sebesar 27 atau 90% responden tidak anemia dengan res plasenta sebesar 3 atau 10,0% responden. Kejadian anemia dengan kejadian tidak res plasenta sebesar 12 atau 20,3% responden, tidak anemia dengan tidak res plasenta sebesar 47 atau 79,7% responden. Berdasarkan hasil databulasi ulang 2x2 dengan menggunakan uji chi-square, maka diperoleh nilai P sebesar 0,00 dan nilai P kurang dari 0,5 yang berarti bahwa ada hubungan antara anemia dengan kejadian res plasenta. Kemudian gambaran paritas dengan kejadian res plasenta. Paritas beresiko dengan kejadian res plasenta sebanyak 7 responden atau 23,3%, paritas tidak beresiko dengan terjadi res plasenta sebanyak 23 responden atau 76,7%, paritas beresiko dengan tidak terjadi res plasenta sebanyak 14 responden atau 23,7%. Paritas tidak beresiko dengan tidak res plasenta sebanyak 45 responden. Berdasarkan hasil data 2x2 dengan menggunakan chi-square, maka diperoleh P sebesar 0,967 dan nilai P lebih dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian res plasenta. Pembahasannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong pada bulan Desember tahun 2021 didapatkan hasil penelitian kejadian anemia berjumlah 90%
dan tidak anemia berjumlah 10%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab yang dominan dari res plasenta salah satunya adalah anemia. Paritas yang beresiko pada ibu bersalin berjumlah 23,3% responden dan paritas tidak beresiko berjumlah 76,7% orang. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan penelitian Lubis tahun 2011 di Rumah Sakit Umum Dr. Pirgandi Medan yang menyatakan bahwa paritas tidak signifikan mempengaruhi perdarahan postpartum primer. Kemudian penutup. Kesimpulannya yaitu dari 775 responden terdapat 30% yang mengalami res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Yang kedua, dari 89 responden terdapat 39% beresiko mengalami anemia. Yang ketiga, dari 89 responden terdapat 21% yang mengalami paritas beresiko. Kemudian yang keempat, ada hubungan anemia dengan kejadian res plasenta. Dan yang kelima, tidak ada hubungan paritas dengan kejadian res plasenta. Kemudian sarannya bagi masyarakat, bagi tenaga medis, bagi institusi RSUD Dr. R. Sujono Selong, bagi calon ibu, dan bagi penulis. Kemudian ini hasil analisis yang sudah diolah ke dalam data SPSS. Ada usia ibu, pendidikan, pekerjaan, berat badan bayi yang dilahirkan, anemia, paritas, dan res plasenta. Kemudian ada hubungan res plasenta dan ada hubungan paritas dan tidak ada hubungan paritas dengan res plasenta. Sekian dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari presentasi ini dan terima kasih banyak bagi dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyediakan waktu untuk saya melakukan presentasi hasil skripsi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya stop. Kenapa tadi apa